Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu juga masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi nih, supaya gak gampang marah-marah. Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, kali ini aku akan kembali membahas kata-kata yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia nih. Tapi kali ini akan datang dari bahasa salah satu suku yang ada di Indonesia. Yap, ini adalah bahasa Kaili. Yuk, ayo. Jujur nih aku baru pertama denger nih ada bahasa Kaili di bahasa Indonesia. Tapi kira-kira bahasa Kaili ini dipertuturkan oleh masyarakat mana dan berasal dari mana ya? Oke, kita cari tahu faktanya. Ayo. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, ini adalah fakta mengenai bahasa Kaili. Berdasarkan peta bahasa.kemedikbud.go.id, bahasa Kaili ternyata adalah bahasa yang berasal dari Sulawesi Tengah. Oke. Menurut peta bahasa.kemedikbud.go.id lagi, bahasa Kaili merupakan bahasa yang bertanah asal di Kabupaten Donggala, Parigi, dan Kota Palu di Sulawesi Tengah. Nah, bahasa Kaili ini dipertuturkan di setidaknya 28 desa yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, desa-desa apa-apa aja nanti bisa dilihat di petabahasa.kemendikbud.go.id ya, kalau kalian penasaran tentang bahasa Kaili. Nah, ini fakta unik lainnya nih. Menurut pengakuan penduduk, nih penduduk Sulawesi Tengah tentunya, di sebelah utara wilayahnya, tutur bahasa Kaili berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Bugis dan bahasa Bada. Di sebelah timur dia berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Bada dan bahasa Jawa. Wow. Di sebelah selatannya dari tutur bahasa wilayah dengan tutur bahasa Kaili ini berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Bugis, dan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Bugis, bahasa Bali, dan bahasa Sangihe Sangihe Talaut. Nah, Sangihe Talaut. Nah, gitu. Wah, gila, kaya sekali dengan bahasa-bahasa. Jadi bahasa Kaili ini sendiri berbatasan ya, sebelah timurnya berbatasan dengan bahasa ini, sebelah baratnya berbatasan dengan bahasa ini gitu. Jadi berbatasan dengan penduduk-penduduk dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda gitu, tapi tetap bisa menjadi satu di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tadi dia fakta-fakta tentang bahasa Kaili. Ayo kita pelajari sama-sama bahasa apa aja, kata-kata apa aja yang berasal dari bahasa Kaili yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita belajar. Oke, untuk bahasa Kaili yang pertama itu ada yang disebut dengan adena. Adena ini dalam bahasa Kaili artinya adalah bagian ujung gagang pedang yang melindungi tangan. Jadi kalau pedang tuh ya kan ada gagang yang melindungi tangan. Nah, itu dalam bahasa Kailinya disebut adena gitu. Jadi nanti kalau kalian main-main ke Sulawesi Tengah terus ngelihat ada orang main pedang gitu kan, terus ada pelindung tangannya di bagian gagang, nah itu disebut dengan adena dalam bahasa Kailinya gitu. Sekali lagi, adena dalam bahasa Kaili di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bagian ujung gagang pedang yang melindungi tangan gitu. Semoga menambah wawasan. Oke, nah istilah selanjutnya nih, kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Kaili yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan ampa. Ampa ini dalam bahasa Kaili di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tempat di dalam hutan yang sudah ditandai dengan cara pohon yang dicet atau ditebang sebagian untuk dijadikan kebun gitu. Ini semacam kayak akuisisi atau pengakuan ya, untuk orang yang bawah tanah ini tuh milik dia nih. Tujuannya untuk dijadikan kebun nih. Caranya dengan cara pohonnya lah dicet atau ditebang sebagian, itu sebagai tanda bahwa itu tanah sudah berkepemilikan atau tempat itu sudah berkepemilikan gitu. Sekali lagi, ampa dalam bahasa Kaili di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tempat di dalam hutan yang sudah ditandai dengan pohonnya dicet atau ditebang sebagian untuk dijadikan kebun gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu.
Oke, istilah selanjutnya dalam bahasa Kaili ada yang disebut dengan Baligau. Nah, Baligau ini dalam bahasa Kaili di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pemimpin Dewan Adat Kerajaan. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kita main-main ke Sulawesi Tengah ya kan, ke Kota Palu atau ke Kabupaten Donggala, ke Parigi, terus ketemu pemimpin Dewan Adat Kerajaan di sana. Nah, istilahnya itu disebut dengan Baligau dalam bahasa Kailinya. Gitu. Wah, menambah wawasan. Sekali lagi, Baligau dalam bahasa Kaili di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pemimpin Dewan Adat Kerajaan. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, kata selanjutnya dalam bahasa Kaili ada yang disebut dengan balonga. Balonga ini dalam bahasa Kaili di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah perkakas dari bambu digunakan sebagai tempat minum arak. Wow, gitu keren sekali. Jadi nanti kalau kita main-main ya berkesempatan punya rezeki nih, jalan-jalan ke Sulawesi Tengah, terus ketemu sama suku Kaili, terus menggunakan bahasa Kaili, masyarakat yang menggunakan bahasa Kaili. Terus kita ngelihat kayak ada perkakas gitu tapi terbuat dari bambu dan digunakan untuk sebagai tempat minum arak. Waduh, sebagai tempat minum arak. Jadi tempat minum arak kita di situ tempatnya. Perkakas gitu loh, atau mungkin tempat menyimpan minuman arak kali ya, ya mungkin nggak tahu, kurang tahu juga aku. Pokoknya di sini dijelaskan di Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan digunakan sebagai tempat minum arak dan perkakas dari bambu, itu dia. Sekali lagi, balonga dalam bahasa Kaili di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah perkakas dari bambu digunakan sebagai tempat minum arak, gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya atau kata selanjutnya dalam bahasa Kaili yang disebut dengan Bambaru. Bambaru ini memiliki dua pengertian dalam dua bahasa. Yang pertama adalah dari bahasa Kaili ya. Bahasa Kaili kita bahas dulu nih. Bambaru dalam bahasa Kaili artinya adalah gubuk sementara yang dibuat oleh pencari rotan atau orang yang sedang dalam perjalanan. Gitu. Jadi kalau kayak apa ya, petualang atau pendaki atau musafir ya yang ada di Sulawesi Tengah sana, kalau misalnya dia lagi membuat gubuk ya untuk tempat istirahatnya yang terbuat dari rotan, itu disebut dengan Bambaru dalam bahasa Kailinya gitu. Sekali lagi, Bambaru dalam bahasa Kaili artinya adalah gubuk sementara yang dibuat oleh pencari rotan atau orang yang sedang dalam perjalanan. Dan Bambaru juga berasal ada juga dalam pengertiannya di bahasa Mura. Ya, bahasa Muna. Bahasa Muna itu kalau aku cari tahu dia dari Sulawesi Tenggara, sama-sama Sulawesi tapi yang satu tengah yang satu tenggara gitu. Nanti akan kita bahas bahasa Muna lebih lanjut di konten selanjutnya gitu. Sekali lagi, Bambaru dalam bahasa Kaili artinya adalah gubuk sementara yang dibuat oleh pencari rotan atau orang yang sedang dalam perjalanan, gitu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, kata selanjutnya nih ada yang disebut dengan banga. Banga ini dalam bahasa Kaili di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, artinya adalah tempat minum yang terbuat dari tempurung kelapa. Waduh, keren. Jadi nanti kalau kita main-main ke Sulawesi Tengah terus ngelihat ada tempat minum ya terbuat dari tempurung kelapa. Nah, dalam bahasa Kailinya itu disebut dengan banga gitu. Jadi nanti kita udah tahu paling enggak kalau main-main ke sana ya enggak sih? Ya, sekali lagi, banga dalam bahasa Kaili di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tempat minum terbuat dari tempurung kelapa. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya yang berasal dari bahasa Kaili ada yang disebut dengan bobo. Bukan majalah, bukan. Itu benar juga sih ada majalah bobo. Tapi kalau dalam bahasa Kaili, bobo itu artinya adalah tempurung kelapa yang utuh untuk menyimpan air. Kalau tadi banga itu untuk minum, nah ini untuk menyimpan air. Dia masih utuh tempurung kelapanya gitu. Nah disebut dengan bobo. Sekali lagi, bobo dalam bahasa Kaili di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tempurung kelapa yang utuh untuk menyimpan air. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Kaili ada yang disebut dengan boda.
Boda ini memiliki dua pengertian dalam dua bahasa. Pertama bahasa Makassar, dia ada artinya. Yang kedua Boda itu dalam bahasa Kaili. Nah kita bahasanya dalam bahasa Kaili aja ya, bahasa Makassar. Nah nanti kita bahas di konten selanjutnya, konten lainnya tentunya. Oke, Boda dalam bahasa Kaili di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kaleng bekas kemasan susu atau minyak yang berukuran isi 20 liter dipakai sebagai alat untuk menakar banyaknya padi dan sebagainya. Oh gitu. Jadi ini semacam kayak kerajinan ini ya, kayak kerajinan tangan kali ya. Ya terbuat dari kaleng susu bekas atau kaleng minyak bekas, pokoknya berukurannya lebih dari 20 liter lah. Nah, ia kemudian digunakan sebagai alat untuk menakar banyaknya padi dan untuk ala-ala lain ya, tentunya yang bermanfaat. Nah, itu disebut dengan boda dalam bahasa Kaili gitu. Sekali lagi, boda dalam bahasa Kaili di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian kaleng bekas kemasan susu atau minyak yang berukuran isi 20 liter dipakai sebagai alat untuk menakar banyaknya padi dan sebagainya. Semoga menambah wawasan. Oke, kata selanjutnya ada yang disebut dengan boya. Boya ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki beberapa pengertian yang ada dari ilmu pelayaran, ada terus secara umum juga punya pengertian yang artinya cerai-berai boya. Ternyata cerai-berai artinya, baru tahu aku. Dan ada dalam bahasa Kaili, ada dalam bahasa Makassar dan ada dalam bahasa Melayu Riau. Tapi kita hanya akan bahas boya ini dalam bahasa Kaili. Oke, boya dalam bahasa Kaili artinya adalah pola perkampungan yang menyebar pada masyarakat suku Kaili. Biasanya kampung tersebut mempunyai keluarga yang jumlahnya sedikit dan berjauhan tempat tinggalnya. Oh gitu. Jadi disebut boya. Jadi nanti kalau kita main-main ke Sulawesi Tengah terus ngelihat ada sebuah pola perkampungan, kita main-main ke sebuah tempat ya perkampungan atau ya pedesaan gitu yang menyebarnya, pokoknya yang biasanya kampung tersebut itu mempunyai keluarga yang jumlahnya sedikit dan berjauhan tempat tinggalnya. Nah itu disebut dengan boya gitu. Sekali lagi, boya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bahasa Kaili artinya adalah pola perkampungan yang menyebar pada masyarakat suku Kaili. Biasanya kampung tersebut memiliki jumlah keluarga yang sedikit dan berjauhan tempat tinggalnya. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, teman-teman semua yang menonton, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Itu aja kali kata-kata atau istilah-istilah yang berasal dari bahasa Kaili yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, bahasa Kaili adalah bahasa yang berasal dari tanah Sulawesi Tengah ya. Tepatnya dipetuturkan oleh masyarakat dari suku Kabupaten Donggala, dari suku Kaili yang bertempat di Kabupaten Donggala, Parigi dan Kota Palu yang ada di Sulawesi Tengah gitu. Jadi kita lagi jalan-jalan ke Sulawesi Tengah sambil belajar bahasa Kaili yang ada di Indonesia ini. Oke, itu aja. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya ada penuturan atau pengertian yang mungkin kurang tepat, atau nanti ada masyarakat suku Kaili atau ada orang suku Kailinya yang nonton atau berpendapat berbeda dari yang ada. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan semoga saya sih yang meyakini bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia ini nggak salah lah ya, karena udah melalui banyak tahapan riset dan segala macamnya yang ada di Indonesia. Dan fakta-fakta yang saya ambil juga berdasarkan petabahasa.kemendikbud.go.id. Jadi semuanya berasal dari sumber yang resmi dan terpercaya, insya Allah. Gitu aja. Tujuannya hanya untuk memperkenalkan suku atau kata-kata yang ada di Indonesia, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia yang berasal dari berbagai macam suku dan bahasa serta budaya, yang semuanya dirangkum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nggak ada niatan lain atau apapun yang jelek-jelek, pokoknya dibuang semua pikiran-pikiran negatif itu, karena konten ini tujuannya hanya untuk membuat orang yang nonton kembali mempunyai wawasan dan memberikan informasi tambahan, terutama buat saya sebagai pembuat konten, dan juga menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia ya, yang memahami bahwa bahasa Indonesia begitu banyak suku kata yang perlu dipelajari itu dari bahasa-bahasa yang ada, baik itu dari bidang ilmu yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kemudian dari tema yang berbeda-beda, atau dari bagian-bagian yang berbeda-beda. Ada banyak di Kamus Besar Bahasa Indonesia, semuanya dirangkum di situ
Gitu aja. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stabil, salam stabil buat teman-teman semua. Semoga masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya gak gampang marah-marah dan terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.